Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Setiani CMA selaku dosen pengampu sejarah Eropa. Perkenalkan, nama saya Fita Saniatul Hiliyah dengan NIM 530102100095. Izin menyampaikan materi mengenai masa Renaissance pada abad ke-16. Pada abad ke-16 merupakan abad yang sangat krusial dalam sejarah Eropa. Mengapa demikian? Karena pada abad tersebut gelombang reformasi keagamaan menyebar dengan sangat cepat sehingga adanya reformasi gereja. Nah, reformasi gereja inilah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang adanya reformasi gereja. Reformasi gereja dimulai dari pada abad ke-14 John Wycliffe menyebarkan ajarannya yang bermula dari mengkritik kehidupan gereja. Selain itu, John Wycliffe juga berpendapat bahwa yang menjadi sebuah patokan agama Kristen ialah kitab Injil, bukan hukum ataupun kebiasaan gereja. Namun penyebaran tersebut harus dihentikan oleh Raja Henry ke-6 yang menyebabkan kehidupan gereja dinilai lagi bukanlah sebuah kehidupan yang beragama. Yang kedua yaitu ada pemutus hubungan dengan gereja. Pada awalnya hubungan gereja Katolik Roma dan juga gereja Inggris terjalin dengan sangat baik hingga Raja Henry ke-8 mengeluarkan maklumat yang dinamakan Assertion of the Seven Sacraments of Martin Luther pada tahun 1521. Namun hubungan keduanya harus terputus ketika Raja Henry ke-8 berambisi untuk mempunyai seorang anak laki-laki untuk melanjutkan pewaris tahtanya. Sebenarnya Raja Henry ke-8 mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Henry Fitzroy. Namun Henry Fitzroy tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pewaris tahta karena Henry Fitzroy lahir dari seorang ibu yang bernama Lady Blonde. Nah, Lady Blonde dan Raja Henry ke-8 ini melakukan hubungan gelap yang melahirkan Henry Fitzroy. Sehingga Henry Fitzroy itu bukanlah anak yang sah. Saat Raja Henry VIII sedang memikirkan siapa pewaris tahta selanjutnya, bertemulah ia dengan seorang Lady Anne Boleyn, di mana Lady Anne Boleyn ini merupakan seorang dayang dari Catherine of Aragon, yaitu istri pertamanya. Secara cepat, Raja Henry VIII pun jatuh cinta dengan Anne Boleyn akan parasnya, dan dia langsung berpikir bahwa hubungannya dengan Anne Boleyn pasti akan memberikan seorang keturunan laki-laki. Namun Anne Boleyn tidak bisa memberikan keturunannya jika belum dinikahi secara sah, yang artinya Raja Henry VIII harus menceraikan Catherine of Aragon yang pada saat itu menjadi Ratu Inggris. Namun proses perceraian Raja Henry VIII dan juga Catherine of Aragon tidak berjalan dengan mulus. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati oleh Raja Henry VIII untuk bisa menikahi Anne Boleyn. Salah satu cara yang dapat dijadikan alasan untuk Raja Henry VIII mendapatkan surat legitimasi perceraian adalah dengan alasan bahwa Catherine of Aragon adalah merupakan seorang janda dari kakaknya yang pertama, dan ia yakin bahwa alasan tersebut dapat cukup untuk menceraikan Catherine of Aragon karena menurutnya pernikahannya yang sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak laki-laki merupakan sebuah hukuman yang harus diterima. Yang ketiga yaitu ada konflik Raja Henry VIII dengan Paus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Raja Henry VIII itu sangat berambisi untuk memiliki seorang anak laki-laki, di mana menurutnya hanya Anne Boleyn yang bisa memberikan dia keturunan laki-laki. Hingga Raja Henry VIII pun mampu untuk memisahkan diri dari gereja Katolik Roma dibantu dengan Cromwell dan Cranmer sebagai tangan kanannya. Karena konflik Raja Henry VIII dengan Paus semakin memanas, keluarlah undang-undang yang dinamakan The Act of Supremacy yang berisi bahwa Raja Henry VIII sebagai kepala Paus Gereja Inggris menggantikan Paus. Selain keluarnya undang-undang The Act of Supremacy, Raja Henry VIII pun mengeluarkan Kardinal Wolsey, di mana Kardinal Wolsey merupakan kepala Paus gereja pada waktu itu. Namun dia mampu untuk mengeluarkan Kardinal Wolsey, di mana sebelumnya Kardinal Wolsey tersebut merupakan sebagai seorang penasihat atau tangan kanan dari Raja Henry VIII. Namun semua itu mampu dilakukan demi mendapatkan seorang keturunan dari Anne Boleyn. Nah, yang terakhir yaitu ada dampak reformasi bagi gereja. Selain terpisahnya antara gereja Katolik Roma dan juga gereja Inggris, dampak yang dirasakan bagi gereja adalah lahirnya The Acts of Supremacy pada tahun 1531. Selain itu juga Raja Henry VIII menjadi kepala Inggris dan kepala gereja Anglikan yang mengakibatkan Inggris menjadi negara yang berkedaulatan yang utuh tanpa otoritas lain yang absolut.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.